Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS, Sejenak Menikmati Sabda. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dengan tema Aku menyertai kamu senantiasa. Kita mungkin sering kali mendengarkan kalimat ini yang merupakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Injil Matius dikenal sebagai Injil Kerajaan. Injil yang menyatakan Yesus sebagai Raja. Dan apa yang kita perhatikan di dalam awal Injil Matius, kita menemukan istilah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan di akhir Injil Matius, Yesus menegaskan penyertaannya senantiasa sampai kepada akhir zaman kepada murid-muridnya. Ketika Yesus kembali ke surga, maka Roh Kudus yang diberikan menyertai umat Allah sampai kepada akhir zaman. Yesus Sang Raja yang telah bangkit dan menang. Dialah yang memberikan kepastian ini kepada murid-muridnya, bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Apa artinya melihat kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti Allah adalah Raja satu-satunya yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat perkantas, penyertaan ini bukanlah penyertaan yang membuat kita sekadar luput dari berbagai persoalan, tetapi penyertaan ini mengingatkan kita bahwa begitu banyak tantangan yang kita hadapi sebagai murid yang hadir di dalam dunia ini. Jika kita memperhatikan Matius 28 ini, kita melihat bagaimana bagian ini terkait dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, supaya mereka pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis, mengajar. Ini merupakan panggilan murid-murid Tuhan di dalam dunia ini untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi yang tentunya tidak mudah, hidup sebagai umat milik Allah, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ingin tetap hidup sesuai kehendak Allah di dalam dunia ini. Disinilah kita melihat penyertaan ini memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita melihat tantangan yang ada, entah itu sekularisme yang ada sekarang, di mana orang merasa bahwa kerohanian bukanlah hal yang penting. Kita melihat ada sisi yang bernama pragmatisme, orang-orang yang hidup berpikir sekadar apa yang saya peroleh, ingin hidup yang enak dan gampang, bukan lagi hidup yang berjuang. Konsumerisme, orang-orang yang merasa bahwa melakukan atau belanja hal-hal yang banyak itu memuaskan jiwa. Banyak isme-isme yang ada di sekitar kita. Ke dalam dunia seperti ini Tuhan mengutus kita untuk hidup sebagai muridnya. Nah, di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah inilah kita kembali diteguhkan bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Penyertaan Allah membuat kita melihat tantangan ini bukan sekadar sebagai sesuatu yang begitu menekan kita, tetapi menjadi peluang bagi kita untuk juga membawa Injil Tuhan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penyertaan Tuhan tidak terlepas dari misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan sekadar penyertaan yang membuat kita rasanya tidak mengalami pergumulan, hidup lancar-lancar saja. Tetapi penyertaan ini adalah penyertaan yang membawa kita untuk bersama-sama melakukan apa yang menjadi misi Allah. Hal yang luar biasa. Ia adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita.
Ia tahu segala pergumulan kita. Bahkan ia tahu segala kerapuhan kita. Namun pada saat yang sama, ingatlah, seperti 11 murid yang Yesus janjikan penyertaannya di dalam Matius 28. Maka kita juga sebenarnya sama rapuhnya dengan para murid yang sebelumnya. Kalau kita tahu dalam peristiwa kematian Kristus, mereka bahkan lari bersembunyi. Tetapi Tuhan mempercayakan misi kerajaan ini kepada murid-muridnya yang masih mungkin gagal. Dan ini juga menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan memakai saudara dan saya, murid-murid Kristus yang rapuh dalam dunia ini, yang mungkin gagal ketika hidup sebagai murid Tuhan. Tetapi ingatlah, Dia berjanji, Dia menyertai kita. Ini menunjukkan bahwa hanya bersama dengan Dialah kita memperoleh kekuatan menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan dunia ini. Tuhan berjanji, Dia tidak meninggalkan kita. Dan ini menolong kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi untuk terus bangkit, memandang kepada Dia, dan tetap hidup sebagai murid-Nya. Kalaupun kita gagal, bangkit kembali, pandanglah kepada Tuhan, yakinilah penyertaan-Nya yang indah. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan menghadapi segala persoalan yang kita alami. Teman-teman, sahabat perkantas yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi kita mengalami kuasa kebangkitannya yang menolong kita untuk bisa hidup di dalam dunia milik Tuhan, hidup sebagai murid-muridnya, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saya menutup dengan satu kisah yang diceritakan, ini juga kisahnya kisah kerajaan. Jadi ceritanya ada raja, ya waktu itu ya di masa lalu raja di Inggris lah ya. Kita buat ceritanya menolong kita menghayati kerajaan di Inggris. Pada waktu itu raja biasa berkunjung ke kota-kota dan juga bahkan ke desa. Nah, raja biasanya naik kereta kuda kalau dia tugas berkunjung ke desa-desa. Dan pada waktu itu, raja akan berkunjung ke satu desa dan semua penduduk desa itu menyambut raja. Jadi ketika mereka tahu sang raja akan lewat, kira-kira jam 9 pagi mereka sudah berkumpul. Sejak setengah 9, sekolah diliburkan sebentar. Semua anak sekolah disuruh menyambut raja di sepanjang jalan yang akan dilewati kereta kuda sang raja. Nah, ketika itulah raja lewat, dan waktu raja itu lewat, semua orang bersorak-sorai karena untuk pertama kalinya mereka melihat sang raja. Orang raja yang melambaikan tangan ke kiri ke kanan dari kereta keemasan yang ditumpangi sang raja. Iya, pemandangan ini hanya sekitar 5 menit ya sudah rajanya selesai dan lewat. Nah, tapi kemudian ketika itu semua orang berbicara, tadi mereka melihat raja dan semua orang begitu bersuka cita. Anak-anak sekolah disuruh kembali. Ayo kita kembali ke sekolah, kata guru. Dan di perjalanan itu gurunya menemukan seorang anak perempuan yang sambil berjalan kembali ke sekolah dia menangis terseduh-seduh. Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu menangis? Lihat, semua temanmu sedang bersuka cita. Apa tadi kamu tidak lihat raja? Apa mungkin kamu tadi sempat ke toilet sehingga tidak melihat sang raja ketika lewat?" Anak itu berkata, "Tidak. Tadi saya lihat kok sang raja. Lalu kenapa kamu menangis?" Lalu anak itu kemudian berkata, "Iya, saya tadi ada kok. Saya lihat sang raja. Tapi sang raja tidak lihat saya." Sahabat perkantas yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menunjukkan itulah raja dunia. Yang kita melihat dia, tapi dia tidak melihat kita. Tetapi raja kita, penebus kita yang bangkit dan menang, dialah sang raja. Yang bukan hanya kita mengenal dia, tetapi dia mengenal setiap kita. Dia tahu pergumulan setiap kita. Dan penyertaannya menolong kita
secara pribadi, lepas pribadi, melewati berbagai pergumulan hidup. Kiranya penyertaan dari Sang Raja ini membawa kita untuk terus hidup menjadi muridnya di dalam dunia milik Allah. Tuhan memberkati kita, bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Ya, halo Bang Alex. Halo Nov, apa Ya, kabar? thank you Bang. Baik, ya kan. Oke, thank you Bang buat renungannya disampaikan kepada setiap kita ngomongin tentang penyertaan Allah yang senantiasa ada gitu ya buat setiap Ya, kehidupan kita gitu. Tapi Bang ngomongin tentang penyertaan Tuhan sebenarnya kan kita tuh udah pasti tahu lah ya kalau Tuhan tuh iya. menyertai bahkan dari kita kecil misalnya kita udah mengenal kekristenan dari sejak kecil gitu ya. Pasti kan kita sering banget di sekolah minggu ngomong Tuhan tuh menyertai, bahkan setiap minggu pasti ada aja pendeta yang akan ngomongin tentang penyertaan Tuhan Iya, gitu. iya. Tapi kan di dalam kehidupan hari lepas hari kan sebenarnya untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu ada kan nggak gampang ya Bang ya. Maksudnya Iya, kayak kalau lagi sukacita sih tuh gampang banget. Oh iya Tuhan tuh emang hadir segala macam gitu. iya. Tapi kan nyatanya dalam kehidupan kita tuh nggak selamanya itu tuh fine-fine aja gitu. Nah, Hmm, jadi hmm. kadang kala juga sering banget kita ngalamin kayak kita mempertanyakan sebenarnya Tuhan menyertai kita nggak ya gitu atau enggak Iya. ketika kita ngelakuin dosa gitu ya sebenarnya Tuhan tetap Hmm. menyertai nggak ya walaupun aku ngelakuin kesalahan gitu. Nah, kira-kira gimana ya Bang ya untuk kita tuh terus meyakini dan menghayati bahwa Tuhan tuh akan tetap menyertai kehidupan kita hari lepas hari Iya. gitu Bang. Ya gimana tuh Bang? Iya. Nah, pertanyaannya sangat baik ya, karena ini memang realita kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah, saya pikir kita mesti mengingat bahwa ada hal-hal yang simple, tapi kita perlu terus diingatkan. Sama seperti kalau kita naik pesawat udara, maka mungkin kita sudah bilang, wah saya udah sering nih traveling naik pesawat. Tapi setiap kali pesawat itu akan terbang, kalau itu pesawat komersil, maka pasti akan dijelaskan cara menggunakan sabuk pengaman, cara menggunakan jaket pelampung. Karena itu hal-hal yang mendasar, banyak yang bilang sudah tahu, tetapi perlu terus diingatkan. Demikian juga dengan penyertaan Tuhan. Saya pikir kita tetap harus mengingat, dan ada 3 hal yang saya pikir kita perlu hayati untuk tetap menikmati dan mengingat penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan sudah memberikan kita rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus diberikan diam bersama kita, itu menunjukkan bahwa dia menyertai kita. Dan ini menjadi satu hal yang menarik ketika kita di dalam dunia, waktu jatuh dalam dosa, lalu ada suara hati yang diterangi Roh Kudus menggelisahkan kita. Ingat, itu sebenarnya adalah bukti penyertaan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan berikan sebagai bukti keyakinan bahwa dia hadir menyertai, Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Maaf, yang pertama rohnya yang kudus, yang kedua Tuhan memberikan firman-Nya. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup orang percaya bukan dipimpin oleh perasaan. Aduh, saya kayaknya rasa Tuhan lagi nggak menyertai nih. Apalagi kalau habis bikin dosa begitu ya. Tetapi keyakinan penyertaan Tuhan itu karena firman-Nya. Tentu, dia hadir ketika kita melakukan kebenaran. Dan dia hadir juga dalam duka cita ketika kita melakukan dosa. Nah, itu membuat kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan tidak tergantung perasaan kita, tetapi tergantung kepada apa yang kita baca dan renungkan dalam firman. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita komunitas, komunitas umat Allah yang kehadirannya sebenarnya menegaskan bahwa Allah hadir bagi kita, bagi sesama di dalam komunitas. Memang ada yang bilang, mana Tuhan? Saya nggak lihat Tuhan. Tetapi ketika kita sedih, ada saudara seiman yang Tuhan pakai menghibur kita, Tuhan pakai mungkin untuk meneguhkan kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir dengan berbagai cara untuk menegaskan bahwa Dia menyertai kita, dan ini sebenarnya cukup untuk kita melalui berbagai pergumulan kehidupan. Jadi ingat 3 hal ini ya, Roh Kudus, firman, dan juga komunitas menjadi penegasan Allah akan kehadirannya senantiasa bagi kita.
Oke, jadi ada hal-hal di mana untuk terus diingatkan ya Bang ya, maksudnya jangan kayak, iya tahu gitu, tapi akhirnya ketika ada masa-masa kesusahan juga pun kita harus mengingat bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Benar. Oke, thank you Bang Alex untuk jawabannya, untuk diskusinya, bahkan untuk Sama. renungannya disampaikan kepada setiap kita. Dan boleh meminta Bang Alex juga ya menutup kita di dalam doa untuk siaran hari ini. Silakan Bang. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, siang hari ini kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan yang mungkin sudah sering kami dengar, tetapi juga kembali Tuhan ingatkan bahwa Engkau hadir menyertai kami personal, satu persatu. Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan bahkan Tuhan hadir untuk meneguhkan kami untuk hidup sebagai murid-Mu di dalam dunia milik Allah. Hamba berdoa bagi saudara-saudara, sahabat perkantas yang mendengarkan siaran ini, dimanapun kami berada. Baik siswa, mahasiswa, alumni yang sedang berjuang hidup sebagai murid Tuhan. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan Engkau mengingatkan. Engkau hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah yang menolong kami terus maju untuk hidup sebagai murid-Mu, bersaksi, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami terus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, kami diteguhkan oleh firman-Mu, dan kami hidup dalam komunitas yang memberikan kepada kami terus-menerus keyakinan Tuhan hadir dan menyertai kami. Terima kasih, berkati masing-masing kami dalam aktivitas kami setelah ini. Kami menutup SMS siang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dan saatnya kami berdua akan undur diri dari layar kaca teman-teman. Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Bye-bye.